الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari senantiasa kita berjuang dan berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Semoga dengan ini Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, dan dengan takwa ada jaminan selamat di dunia dan di akhirat. Melalui khutbah yang singkat ini, meneruskan dari kitab Nasahibul Ibad, karya dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Pada makalah atau nasihat yang ke-20, beliau menyebutkan man kana bi ta'ati 'indallahi qariban kana bainan nasi ghariban. Siapa yang mendekat kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan, maka dia akan menjadi asing di kalangan manusia. Hal ini sejalan dengan firman Rasulullah atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Islam pertama turun itu menjadi asing. Orang memeluk Islam akan menjadi orang asing. Dan kata Rasulullah, nanti pada akhir zaman juga akan menjadi asing kembali. Orang-orang yang menjalankan ibadah dengan istiqamah, menjalankan syariat Islam, itu akan terasing di wilayahnya, terutama wilayah-wilayah memang jauh dari syariat. Ketika seorang wanita muslimah memakai jilbab misalnya, di tengah para wanita yang tidak memakai jilbab, maka dia akan menjadi asing. Semua pandangan tertuju kepadanya. Dan ini bisa terjadi juga pada kita. Bila kita tidak terus mensyiarkan agama ini, maka bisa jadi di wilayah kita sendiri orang ke masjid dianggap aneh. Orang berzikir dianggap aneh, asing. Dan itulah memang sudah diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang memegang teguh itu disebut gharib, ghuraba. Orang-orang ini akan bahagia. Tuba limanil ghuraba. Beruntunglah mereka orang-orang yang terus berpegang teguh kepada agamanya sampai orang lain menganggapnya asing.
Maka ada keutamaan bagi orang-orang yang terus memegang agama ini. Dia akan dijamin oleh Rasulullah dengan kebahagiaan dunia akhirat. Maka hendaknya kita terus memegang ini dan terus kita ajarkan ke anak-anak, ke tetangga, ke wilayah kita, sehingga kita tetap istiqamah untuk memegang agama ini sampai akhir hayat kita. Yang kedua, orang yang ghuraba, orang yang asing, itu mempunyai keutamaan seperti amaliyahnya para sahabat, bahkan seperti 50 amaliyahnya para sahabat. Hal itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min waraikum ayyam as-sabr. Saat itu Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, nanti akan datang suatu zaman, hari-hari yang penuh dengan rintangan sehingga umat saat itu dituntut kesabaran. Ya'malun, mereka beramal seperti memegang dan menggigit bara api. Dipegang panas, dijatuhkan, dia akan mati. Itulah nanti saatnya akan tiba. Memegang agama ini panas. Semua orang akan menganggap kita ini aneh, asing, sehingga seperti orang yang memegang bara api. Tapi tetap harus dipegang karena konsekuensi dan keyakinan kepada Allah. Kata Rasulullah melanjutkan, maka mereka akan diberi pahala oleh Allah ka'ajri khamsina amil, seperti orang yang beramal amalnya 50 orang. Lantas sahabat bertanya, apakah 50 orang itu dari mereka atau dari mana ya Rasulullah? Hum minkum. Itu artinya saat di mana orang menganggap Islam itu aneh, menganggap syariat Islam itu aneh, kemudian tetap ada orang yang mengamalkan syariat Islam, maka dia akan diberi pahala seperti pahalanya amal 50 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian besar pahalanya. Kemudian mereka juga akan mendapatkan pertolongan. Rasulullah mengatakan begini, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Setiap zaman ada saja golongan umatku yang akan selalu berpegang teguh pada agama ini. Kemudian la yakhzuluhum, tidak akan merendahkan dan tidak akan dikalahkan man khadalahum, siapa saja yang akan mengalahkan tidak akan bisa. Jadi orang-orang hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalika, rawahu Muslim. Orang yang memegang teguh agamanya itu akan selalu ada, setiap zaman, setiap waktu dan setiap tempat. Misalnya di bela inti, maka kita semoga menjadi orang-orang itu, berpegang teguh pada agama. La yakhdhuluhumul, tidak akan membahayakan orang-orang yang menghinanya, meskipun diteror, meskipun diintimidasi dan segala macam muslihat, Allah tetap akan menolongnya. Dan ini adalah ketika nanti
tiba waktu Islam menjadi asing, maka marilah kita mempersiapkan itu, karena pasti akan terjadi. Bila kita tidak persiapkan, anak-anak kita yang akan mengalaminya. Oleh karena itu, kita disuruh oleh Allah untuk selalu bersama orang-orang yang istiqamah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bersabarlah kamu untuk selalu membersamai orang-orang yang ingat Allah pagi dan sore. Mereka tidak berpaling kepada dunia. Mereka tetap istiqamah. Dan inilah yang harus terus dipupuk di lingkungan kita masing-masing, agar kita tidak menjadi orang-orang yang asing di negeri sendiri, menjadi orang-orang yang aneh ketika kita melaksanakan sholat, menjadi aneh ketika kita menyuarakan kebenaran untuk kembali kepada ajaran Islam. Bila ini tidak terus didengungkan, didakwahkan, maka akan terjadi perkiraan dan prediksi Rasulullah ini. Semoga kita dan anak-anak turunan kita dan tetangga kita dan siapapun kaum muslimin muslimat tetap istiqamah untuk selalu menjalankan ibadah, menjalankan syariat ini dengan maksimal, tentunya dengan berharap semoga Allah juga memberikan taufik kepada kita untuk selalu istiqamah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal Qur'an wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Nasihat yang disampaikan oleh Syekh Nawawi tadi, bahwa amaliyah kita, ketaatan-ketaatan yang kita laksanakan bisa jadi akan membuat kita asing, bukan saja di pandangan manusia, tapi kita sendiri memang bisa jadi asik, terlalu asik, karena nikmatnya berzikir kepada Allah. Bisa jadi karena kita sangat merindukan Allah, sehingga tidak lagi ingin bergaul dengan manusia. Dalam arti tidak ingin berfoya-foya yang tidak ada gunanya. Ketemu dengan orang yang ada manfaatnya. Bila bergaul dengan orang, akan memilih pergaulan yang ada manfaatnya dan selalu menghindar dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya, apalagi melanggar aturan-aturan Allah. Ketaatan ini akan membawa kita dekat kepada Allah, dan itulah alamat dari ma'rifat kepada Allah,
amal kita berupa ketaatan itu karena kita sudah mengenal Allah. Sudah mengenal Allah sehingga tidak lagi ingin bergaul dengan manusia tanpa ada manfaat. Akan selalu memilih mana yang ada manfaatnya, baik kehidupan dunia, sosial, dan kehidupan akhiratnya. Dan inilah bila diulang kembali, man kana bitta'ati 'indallahi qariban kana bainan nasi ghariban. Orang yang sudah dengan ketaatannya dan dekat kepada Allah, maka dia akan terasa asing di antara manusia ini. Karena dia sudah asyik dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Semoga kita terus bisa mendekat kepada Allah dengan bimbingan dan panduan dari guru-guru dan dari syariat ini, sehingga kita terus mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan berjumpa dengan Allah kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واصلح ولاة المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصرهم على اليهود. اللهم انصرهم على عدوهم ووحد صفوفهم وأعل كلمتهم وأنزل عليهم نصرة. اللهم دمر اليهود ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.